Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan kita berada dalam hari atau kita sudah ada di hari yang baru. Hari ini 8 Desember 2021 dan renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Mengalahkan Dunia oleh Iman. Mengalahkan dunia oleh iman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sedia untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan dapat menjadi berkat dalam hidup kami, dapat mengubah hidup kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih semua pendengar renungan ini di mana saja berada, Roh Kudus yang sama menuntun mereka, agar pekabaran pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini 8 Desember 2021 dengan judul Mengalahkan Dunia oleh Iman. Dan ayat inti kita 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Dewasa ini setan menawarkan penggodaan serupa yang dihadapkannya kepada Kristus. Menawarkan kepada kita segala kerajaan dunia ini sebagai balasan kesetiaan kita. Tetapi bagi orang yang memandang kepada Yesus sebagai yang penyempurna imannya, segala penggunaan setan tidak berkuasa. Setan tidak dapat menyebabkan dosa bagi orang yang mau menerima dengan iman segala kebaikan Tuhan yang pernah dicobai dalam segala perkara sama seperti kita, namun tidak berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang bertobat dari dosanya dan menerima karunia hidup anak Allah tidak dapat dikalahkan. Dengan berpegang teguh oleh iman akan sifat ilahi itu, dia pun dapat menjadi anak-anak Allah. Dia berdoa, dia percaya. Apabila tergoda dan dicobai, dia menuntut kuasa bahwa Kristus telah mati agar kuasa itu diberikan kepadanya, lalu mengalahkan dosa itu oleh anugerahnya. Inilah yang perlu dimengerti oleh setiap orang berdosa. Dia harus bertobat dari dosa-dosanya, dia harus percaya dalam kuasa Kristus dan menerima kuasa tersebut untuk menyelamatkan dan memelihara dia dari dosa. Orang Kristen itu tidaklah menyimpan segala kebiasaannya yang buruk dan menyayangi segala cacat tabiatnya, melainkan roh pikirannya diperbarui menurut rupa ilahi. Apapun yang menjadi kecacatan sifatmu, Roh Tuhan akan menyanggupkan engkau melihat semuanya, dan anugerah akan diberikan kepadamu, yaitu bahwa segala kecacatan dapat dikalahkan. Oleh jasa darah Kristus, engkau boleh menjadi seorang pemenang, ya, lebih dari seorang pemenang. Kebenaran itu harus dimasukkan ke dalam jiwa dan akan mengerjakan penyucian tabiat. Kebenaran itu akan menghaluskan dan meninggikan hidup dan menjadikan engkau layak untuk masuk ke dalam tempat-tempat kediaman di mana Yesus telah pergi untuk menyediakannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Surga bernilai segala sesuatu bagi kita. Maka jikalau kita kehilangan surga, kita pun kehilangan segala-galanya. Jadi saudara, ada kunci di sini. Artinya dalam keberdosaan kita, ketika kita jatuh ke dalam penggodaan dan kita sulit untuk keluar dari penggodaan itu, maka kuncinya adalah kita harus berkata. Kita harus berkata bahwa Yesus yang telah mati untuk saya, mari menangkan saya. Mari
berperang melawan kuasa kegelapan mewakili saya. Kita harus percaya kepada hal itu, bahwa Yesus telah mati untuk kita, dia mau memenangkan kita dari dosa. Maka dengan demikian kita akan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, mengalahkan keinginan-keinginan atau tawaran-tawaran dunia ini. Dan itu berhubungan dengan iman kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk kita, dia telah memenangkan pertarungan antara kuasa kegelapan dan kuasa terang. Yesus menjadi pemenang dan dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah. Lalu kita sudah beriman kepadanya, kita berdoa kepadanya, dan kita percaya dengan teguh. Maka kita akan tidak jatuh pada penggodaan ketika kita diizinkan Tuhan untuk dicobai. Jadi kuncinya adalah mari kita percaya kepada Yesus, katakan pada Yesus, Yesus, kalau engkau sudah memenangkan pertarungan antara engkau dan setan, menangkan juga sekarang pada saat ini saya, agar saya boleh hidup setia kepada Tuhan sampai dia datang. Jadi itulah doa kita hari ini. Mari kita selalu meminta pertolongan Yesus untuk memenangkan kita. Kalau kita kehilangan Yesus, kita kehilangan surga, sama dengan kita kehilangan segala-galanya. Itulah sebabnya mari kita jangan sampai kita kehilangan Yesus. Itulah sebabnya mari kita perangi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Yesus Kristus, dengan bantuan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Inilah menjadi doa dan harapan kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang menyertai kami hingga pada saat ini. Kami pasrahkan seluruh kebenaran hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Firman yang telah kami pelajari, biarlah jadi berkat dalam kehidupan kami. Bahwa kalau Yesus telah menang, kami juga sudah menang. Pelihara kami sekali lagi hari ini, ampuni kekurangan dosa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.